Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Rizky Satrio Wibowo, Prodi MTP 3B. Izin menjelaskan mengenai lori inspeksi yang berada di PPI Madiun. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai KA inspeksi. Saat ini kita akan menjelaskan mengenai lori inspeksi yang berada di PPI Madiun yang biasanya digunakan untuk menginspeksi prasarana dan untuk mengecek keadaan sarana apakah dalam keadaan baik atau tidak. Kereta lori ini merupakan sarana khusus yang di PPI ini memiliki lori hybrid, di mana lori hybrid itu merupakan lori yang memiliki dua sumber tenaga, yaitu sumber panel surya dan juga dari listrik AC langsung dari PLN. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai lori ini. Yang pertama yaitu akan saya bahas mengenai komponen-komponen yang ada di luar lori ini. Yang pertama dari depan dulu, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat lampu utama yang dimiliki lori ini. Lalu di bagian kontrol panel di sini terdapat tabung minyak rem. Di sini throttle untuk gas. Di sini tuas rem tangan, ini tuas untuk mengunci rem tangan. Lalu di sini juga terdapat reservoir, di mana reservoir ini digunakan untuk menentukan arah dari lori ini, apakah akan maju ke depan atau mundur. Lalu di sini terdapat kontak kunci, di mana kontak kunci ini terdapat kunci kontak sebagai media penghubung untuk menyalakan kereta lori ini. Lalu di atasnya sini terdapat juga speedometer sebagai indikator kecepatan lori saat kita operasikan. Terdapat juga indikator baterai agar kita dapat mengetahui seberapa banyak baterai yang terdapat pada penampungan. Lalu di sini juga terdapat saklar lampu, baik lampu depan maupun lampu belakang, dan juga terdapat saklar lampu cadangan. Selanjutnya kita dapat melihat di belakang sini terdapat spesifikasi dari solar panel yang menjadi sumber tenaga bagi lori ini, yang mana di sini tertulis bahwa daya yang bisa dihasilkan maksimal itu sebanyak 310 watt. Lalu di sini adalah penghubung. Di sini terdapat kabel, di mana ini akan menyalurkan ke bagian yang mengonversi tenaga surya ini menjadi tenaga listrik ke dalam baterai. Selanjutnya kita akan melihat electric box yang terdapat di tengah dari bagian lori ini. Sebelumnya di bagian tengah ini merupakan tempat duduk yang telah dibuka, sehingga di dalamnya terdapat isian-isian yang menjadi sumber energi untuk menjalankan lori ini. Di sini yang pertama terdapat baterai. Baterai di sini sebagai penampung daya agar lori dapat berjalan. Terus di sini juga ada alat pengonversi dari solar menjadi listrik. Terus terdapat MCB atau miniatur circuit breaker, yang mana di sini terdapat penomorannya 1 sampai 5, yang mana tiap nomor itu memiliki fungsinya masing-masing agar kita tidak salah dalam melakukan pengoperasian.
Lalu di sini terdapat konverter. Ini dari energi AC, tegangan AC PLN ketika masuk sini akan menjadi DC dan disalurkan ke baterai. Di sini terdapat kabel dak yang menutupi kabel-kabel ini agar penampakan kabel-kabel ini terlihat rapi. Selanjutnya kita dapat melihat ke bagian belakang. Di sini terdapat aliran tegangan dari PLN, di mana ini disalurkan ke lori tadi. Lalu di sini juga terdapat motor yang berfungsi untuk menggerakkan roda dari lori ini. Selanjutnya cara mencharging atau mengecas baterai yang dapat dilakukan pada lori ini. Terdapat dua cara karena ini hybrid. Yang pertama, panel surya. Jika panel surya itu MCB yang harus kita nyalakan itu yaitu nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Dimana ketika semua MCB itu sudah dinyalakan, maka daya dari panel surya ini dapat kita terima dan langsung masuk ke baterai. Lalu jika kita ingin mengambil tenaga dari PLN, maka kita dapat menyalakan MCB nomor 2 dan juga nomor 4. Maka energi dari PLN akan otomatis masuk ke dalam baterai yang terdapat di lori ini. Selanjutnya, untuk pemasangan kabel dan juga penataan posisi kabel di sini harus rapi agar tidak terjadi korsleting dan juga tidak terjadi masalah ketika mengoperasikan lori ini. Selanjutnya, ketika mengoperasikan lori ini kita harus memperhatikan seluruh aspek komponen baik di dalam electric box maupun di luar, bahwa lori ini siap untuk dioperasikan secara safety atau secara aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MCB yang berada di bawah kontrol panel ini. Di sini terdapat MCB yang mana harus kita posisikan off sebelum kita menyalakan lori. Lalu setelah kita menyalakan lori, baru kita dapat memposisikan MCB yang berwarna merah ini menjadi on. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan lori hybrid yang dimiliki oleh PPI Madiun. Mari saya jelaskan. Yang pertama, sebelum kita mengoperasikan lori ini, kita perlu menyalakan MCB nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 5. Sama seperti kita sedang mencharging solar panel. Lalu kita menyalakan baterai, di mana di sini terdapat tulisan reset yang terdapat tombol yang hanya bisa dijangkau mengenakan jarum atau seperti SIM ejector. Lalu setelah kita menyalakan ini semua, lalu kita menyalakan atau menaikkan MCB yang berada di bawah sini agar berada pada posisi 1 atau naik. Selanjutnya, ibaratkan kita mempunyai kunci, kita masukkan ke sini, kita arahkan ke kanan, maka lori ini akan menyala. Menyala itu indikasinya di sini, indikatornya akan tampil sesuai dengan fungsinya. Lalu juga terdapat lampu di sekitar sini yang berwarna biru. Selanjutnya kita harus mengecek komponen-komponen ini apakah berfungsi dengan baik, seperti lampu. Lalu
kita juga mengecek rem dan juga throttle-nya. Selanjutnya untuk menjalankan lori ini kita terdapat dua pilihan, yaitu untuk maju dan mundur. Jika kita ingin maju, maka kita mengarahkan atau mendorong reservoir ini ke arah depan seperti ini. Lalu pastikan juga bahwa handrem ini dalam posisi tidak menekan, sehingga kita dapat menjalankan kereta lori ini. Selanjutnya untuk memajukan lori ini kita hanya perlu menarik tuas gas ini secara perlahan agar tidak terjadi pembuangan arus yang berlebihan dan juga dapat terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ketika kita ingin berhenti, maka kita dapat menarik tuas rem ini ke bawah, menekan, maka kereta akan secara pelan berhenti. Lalu ketika kita ingin memposisikan lori dalam keadaan parkir, maka setelah menarik rem, menekan rem, kita melakukan kunci pada rem ini. Selanjutnya ketika kita ingin menjalankan lori ini dalam arah ke belakang, maka kita memposisikan reservoir ini ke tengah dulu, lalu kita arahkan ke belakang. Setelah kita arahkan ke belakang, kita lepas lagi remnya. Kita lepas remnya, lalu setelah kita lepas rem, maka kita dapat menarik gas ini ke arah belakang, maka lori akan otomatis mengarah ke belakang. Selanjutnya, setelah mengetahui bagian-bagian komponen yang ada di dalam lori ini, kita dapat mengetahui bahwa mengoperasikan lori itu tidaklah susah, tetapi diperlukan pengenalan. Kita itu perlu pengenalan atau pemahaman mengenai komponen lori ini, sehingga dalam mengoperasikannya kita dapat mengoperasikannya secara baik, secara safety, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, setelah kita ngecek komponen ini yang di dalam sini, perlu juga kita tutup lagi dengan aman, dengan tepat komponen-komponen yang ada di atas hingga kursinya. Lalu setelah itu kita dapat mengoperasikan sarana lori ini sesuai dengan kecepatan yang telah ditetapkan. Untuk kecepatan yang telah ditetapkan di PP ini, lori ini bisa berjalan hingga 40 km per jam, tapi kondisi itu hanya pada jalan lurus dan juga itu akan mengakibatkan getaran yang terasa pada lori ini. Untuk safety-nya kita bisa main di kecepatan 20 hingga 30 km dalam jalan yang lurus. Ketika menghadapi jalur lengkung, maka kita dapat menurunkan kecepatan agar kereta tidak mengalami anjlok. Setelah kita mengetahui komponen-komponen baik dari depan, belakang, dari luar lori hingga ke dalam electric box, maka saya menutup pengenalan komponen lori ini. Jika terdapat kesalahan, baik itu pengucapan maupun dalam mengaplikasikan, mempraktekkan komponen-komponen yang ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Taruna Dewasa Rizky Satrio Wibowo izin pamit mengundurkan diri.